Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Aisyah Nurhayati dengan NIM 24109121200004. Video ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Biomedik 2, Anatomi dan Fisiologi yang diampu oleh Dr. Oski Iliandri, MKes. Pada video ini, saya akan memaparkan materi anatomi dengan topik sistem uropoetik. Baik, langsung saja, mari kita mulai pembahasannya. Sistem uropoetik yaitu sistem dalam tubuh manusia yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan internal melalui proses produksi dan pengeluaran urin. Sistem ini melibatkan beberapa organ penting yang saling bekerja sama untuk membuang zat sisa metabolisme yang tidak diperlukan oleh tubuh. Pengertian dari sistem uropoetik merupakan sistem organ dalam tubuh manusia yang berfungsi untuk memproduksi, menyimpan, dan mengeluarkan urin. Urin ini adalah cairan limbah yang terbentuk dari hasil penyaringan darah oleh ginjal. Proses ini sangat penting untuk menjaga homeostasis atau keseimbangan internal tubuh. Adapun organ utama yang terlibat dalam sistem uropoetik meliputi yang pertama ginjal atau ren, tempat penyaringan darah dan pembentukan urin. Lalu yang kedua ada ureter, saluran yang menghubungkan ginjal ke kandung kemih. Lalu yang ketiga ada kandung kemih atau vesika urinaria, yaitu tempat penyimpanan sementara urin. Lalu yang terakhir ada uretra, saluran akhir tempat keluarnya urin dari tubuh. Adapun fungsi sistem uropoetik yaitu selain membuang limbah metabolik seperti urea, kreatinin, dan asam urat, sistem uropoetik juga memiliki fungsi lain yang tidak kalah penting, yaitu pertama mengatur keseimbangan air dan elektrolit, misalnya kadar natrium, kalium, dan kalsium. Lalu yang kedua ada mengatur tekanan darah melalui hormon renin yang diproduksi oleh ginjal. Lalu yang ketiga, menjaga pH darah dengan cara mengatur konsentrasi ion hidrogen dan bikarbonat dalam urin. Lalu yang keempat, memproduksi hormon eritropoietin yang merangsang sumsum tulang untuk membentuk sel darah merah. Lalu yang terakhir ada membuang zat toksik termasuk obat-obatan dan racun dari tubuh. Jadi semua fungsi ini bekerja secara otomatis dan sangat vital bagi kelangsungan hidup. Adapun struktur dan fungsi ginjal. Ginjal merupakan organ utama dalam sistem uropoetik. Letaknya di belakang rongga perut, di kanan dan di kiri tulang belakang, yang setinggi tulang rusuk ke-12. Setiap ginjal terdiri dari dua bagian utama. Yang pertama, bagian luar atau korteks, tempat terjadinya sebagian besar proses filtrasi. Lalu yang kedua, bagian dalam atau medula, berisi piramida ginjal dan saluran pengumpul urin. Di dalam ginjal terdapat unit fungsional
terkecil yang disebut nefron. Dan setiap ginjal memiliki sekitar 1 juta nefron. Nefron ini terdiri dari glomerulus dan tubulus ginjal. Dan inilah tempat urin dibentuk. Selanjutnya ada proses pembentukan urin di nefron. Jadi proses pembentukan urin terjadi dalam 3 tahap utama. Yang pertama adalah filtrasi atau penyaringan yang terjadi di glomerulus, dan di sini darahnya disaring dan zat seperti air, garam, glukosa, serta urea masuk ke kapsula Bowman sebagai filtrat glomerulus. Lalu yang kedua, reabsorpsi atau penyerapan kembali yang terjadi di tubulus proksimal. Zat-zat penting seperti glukosa, asam amino, dan sebagian air diserap kembali ke darah. Lalu yang ketiga ada sekresi atau pengeluaran zat tertentu. Terjadi di tubulus distal. Zat-zat yang tidak diperlukan tubuh seperti ion hidrogen, kalium, dan obat-obatan dibuang ke dalam urin. Lalu selanjutnya ada ekskresi. Bagian dari sekresi yaitu urin akhir dikumpulkan di saluran pengumpul lalu dialirkan ke ureter. Jadi proses ini memastikan bahwa hanya zat sisa yang benar-benar tidak dibutuhkan yang dikeluarkan oleh tubuh. Lalu selanjutnya ada saluran kemih, ureter, kandung kemih, dan uretra. Urin yang telah terbentuk di ginjal melalui 2 saluran yang disebut ureter. Gerakan peristaltik pada ureter mendorong urin ke bawah menuju kandung kemih. Kandung kemih berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara urin. Biasanya kapasitas normalnya sekitar 400 sampai 600 ml. Lalu ketika penuh, sinyal akan dikirimkan ke otak untuk menciptakan rasa ingin buang air kecil. Saat seseorang buang air kecil, urin keluar melalui uretra yang panjangnya berbeda antara pria dan wanita. Pada pria, uretra lebih panjang dan melewati penis. Sedangkan pada wanita, uretra lebih pendek dan lebih dekat dengan anus, sehingga wanita lebih rentan terkena infeksi saluran kemih. Selanjutnya ada gangguan pada sistem uropoetik. Sistem uropoetik bisa mengalami berbagai gangguan, diantaranya infeksi saluran kemih atau ISK. Contohnya pada gambar di
Yang pertama, itu umumnya disebabkan oleh bakteri E. coli ditandai dengan nyeri saat buang air kecil. Lalu sering ingin buang air dan urinnya keruh. Lalu di gambar kedua ada gangguan batu ginjal atau nefrolitiasis yang terjadi karena penumpukan zat seperti kalsium dan asam urat yang membentuk kristal. Gejalanya biasanya nyeri pinggang yang sangat hebat dan urinnya berdarah. Lalu gagal ginjal, kondisi saat ginjal tidak mampu menyaring darah dengan baik, bisa akut atau kronik. Lalu ada gangguan inkontinensia urin atau yaitu ketidakmampuan mengontrol pengeluaran urin. Lalu yang terakhir ada hematuria, adanya darah dalam urin, bisa disebabkan infeksi, batu, atau tumor. Jadi pencegahan sejak dini ini sangat penting agar gangguan ini tidak berkembang menjadi lebih serius. Selanjutnya ada cara menjaga kesehatan sistem uropoetik. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menjaga kesehatan sistem uropoetik, antara lain yang pertama, minum air putih yang cukup, minimal 8 gelas sehari untuk membantu pengeluaran limbah. Yang kedua, jangan menahan buang air kecil karena terlalu lama dapat memicu infeksi. Yang ketiga, menjaga kebersihan organ intim, terutama setelah buang air kecil atau besar. Lalu selanjutnya, menghindari makanan tinggi garam dan tinggi oksalat seperti bayam dan coklat karena dapat memicu batu ginjal. Selanjutnya, yang terakhir, rutin periksa kesehatan ginjal, terutama jika memiliki riwayat hipertensi atau diabetes. Baik, dari pemaparan tadi kita dapat menyimpulkan bahwa sistem uropoetik merupakan sistem vital yang menjaga tubuh tetap bersih dari limbah berbahaya. Fungsinya tidak hanya terbatas pada ekskresi, tetapi juga mencakup pengaturan tekanan darah, kadar pH, dan produksi hormon. Demikian pemaparan materi mengenai sistem uropoetik yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat dalam memahami anatomi sistem ini secara menyeluruh. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.